baru yang pegang timernya? Saya jujur aja nggak tahu. Karena saya sering kali dipanggil ke belakang, ya nanti manusia baru yang pegang timernya. Disepakati mau bagaimana nanti sama manusia baru. Jadi kita tunggu semua, kira-kira demikian. Oke, oke. Ntar saya sambil coba hubungi ya, gue ya. Kalau itu bang, sebenarnya bang manusia baru kasih tahu formatnya mau gimana.
Iya, semangat sore. Iya. Namun sebelumnya kita harus pahamkan dulu di sini pembeda antara Tuhan kita. Jadi jangan ukuran Tuhan yang makhluk disamakan dengan Tuhan kami yang pencipta, gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian Tuhan yang makhluk itu digunakan untuk mengukur Tuhan kami yang menciptakan makhluk. Itu dulu yang harus dipahami, bahwa konsep Tuhan kita itu berbeda. Tuhan Kristen itu adalah makhluk, sementara Tuhan kami pencipta makhluk. Ini dulu, sehingga nanti kita arahnya itu jangan saling memaksa satu sama lain. Ya, saya buktikan bahwa makhluk ini ada karena ada yang menciptakan. Iya, iya. Iya, betul. Iya. Tuhan itu satu, betul. Benar yang bisa menyatakan dirinya dan Tuhan yang tidak benar. Begitu ya. Mungkin seperti itu ya. Bagaimana? Ini dari pihak mana dulu nih? Berapa menit nih waktunya kira-kira? Coba Derion lagi ngopi kayaknya. Bikin kopi. Oh iya. Pastiin dulu. Dirian lagi ngopi ya. Sebentar ya. Ini ngaturnya gimana ya? Bang Tulus udah terima kah? Apa yang dikatakan Bang Juma? Nggak apa-apa, kalau dia kan Tuhan itu bukan makhluk, ya kan. Memang yang Tuhan menyatakan dia makhluk siapa? Yang penting kan dia bisa membuktikan Tuhan itu hidup. Itu aja. Oke. Selamat siang, Bang Juma. Selamat siang, Bang Juma. Iya, Oke. siang. Kita mulai waktu Ayo. kira-kira berapa menit Adirion dibutuhkan untuk menjelaskan Tuhannya masing-masing? Ini Bang Juma sendiri. Itu sama Bang Alip. Iya, nggak apa-apa. Iya Bang. Sama dek. 3 menit ya, Nggak apa-apa, nggak 4 apa-apa. menit. Masih Jadi dikasih. masing-masing 2 menit ya. Bang Juma 2 menit, Bang Alip 2 menit, dibagi waktunya untuk 5 menit menjelaskan lah, sedang itu ekstensi. 5 menit. Oke ya, 5 Oh, menit. 5 menit Oke. ya. 5 ya. menit ya untuk menjelaskan ekstensi Tuhan Anda. Oke, siap. oke. Dimulai. Abang Waktu Juma dimulai fokus dari aja nggak apa-apa Anda ya. Saya bicara. mah sisa waktu atau apa nggak masalah kok Bang. Ya, waktu Terus. dimulai ketika Anda bicara. Silakan Bang Juma. Oke, bentar. Dinda Alif. Iya ya Guru. Dimulai dulu, di sini lagi azan. Dimulai dulu dek. Di sini Oh lagi iya, azan. baik, baik kalau gitu. Nah, habis azan aja. Habis sholat aja. Habis azan aja nggak apa-apa. Iya, habis azan aja. Habis adan aja. Di tempatnya Dinda Alif kan belum. Belum, aku masih. Ya wes, Ya udah, gimana jadi? Mau nunggu aja atau saya mulai? maunya nunggu aja. Dimulai, terserah. Saya sih monggo-monggo saja. Kita mulai sekarang Bang Alip. Dimulai Oh, dari iya. Anda bicara Bang Alip. Oke, siap. Ya udah baik, ntar kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara muslim semua dan selamat siang untuk kawan-kawan Kristen yang lawan diskusi kami di sini. Bismillah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli ya Fattahu ya Alim. Mengenai tema kali ini, yaitu mengenai membuktikan keberadaan atau eksistensi Tuhan itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
banyak sekali menceritakan, mengkisahkan, mengabarkan tentang perkara-perkara yang justru sebelumnya manusia itu banyak yang tidak mengetahuinya. Bukti Allah itu sang pencipta mengetahui segala ciptaannya. Misal ketika Allah, manusia ini adalah ciptaan Allah, bahwa satu-satunya yang menciptakan manusia hanya Allah saja, maka Allah kabarkan di dalam Al-Quran, membuktikan keberadaannya, menginformasikan tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Begitu juga semesta. Nah, dengan semesta ini membuktikan keberadaan Allah, maka Allah kabarkan tentang bagaimana Allah menciptakan semesta ini. Dan banyak lagi ya bukti ciptaan-ciptaan lainnya, termasuk para nabi dan para rasul atau utusan Allah, di mana manusia pertama Adam alaihissalam, yang manusia itu adalah tanpa ayah dan tanpa ibu, Allah bisa ciptakan dari tanah sehingga dia menjadi manusia dengan kekuasaannya. Lalu ada lagi manusia yang tanpa ibu namun ada ayahnya, ada laki-lakinya gitu, maaf ya, tanpa ada istri, tanpa ada perempuan namun ada laki-lakinya. Dari situlah dia ciptakan, yaitu Siti Hawa ya, Sayyidatina Hawa. Dan ada lagi manusia berproses seterusnya adalah melalui pasangan biologis. Ada satu masa di mana tanpa ada ayah namun hanya ada ibu, yaitu namanya Isa alaihissalam. Nah, untuk sosok satu ini, Nabi Isa alaihissalam, menjadi sangat fenomenal sesuai dengan Sang Maha Tahu, yaitu wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, yaitu sosok Nabi Isa alaihissalam menjadi terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk yang didekatkan juga ibundanya. Di dalam Al-Quran, penciptaan Nabi Isa alaihissalam dan penciptaan ibundanya yang dan beserta ibunya itu membuktikan bahwa sebagai tanda ada Sang Maha Kuasa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa, Bang? Oh, masih belum ya? Oke. Nah, nanti kalau ini dipotong aja ya. Untuk sosok satu ini justru yang menjadi ya, saya bilang tadi, terkemuka di dunia dan di akhirat, sehingga terjadi di sini ada yang mengklaim dia sebagai Tuhan dan dia sebagai utusan. Nah, di dalam Islam dijelaskan karena Allah yang tahu yang menciptakan, menjelaskan bagaimana keajaiban penciptaannya, juga posisinya yaitu sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan di situ. Nah, beberapa ayat mengenai tentang apa semesta ini diciptakan, begitu banyak ayat mengenai manusia diciptakan juga begitu banyak, dan setiap ayat seringkali dijelaskan bahwa la'allakum ta'qilun, afala tatadakkarun. Banyak sekali mengajak untuk kita berpikir, mengajak kita untuk mentadaburi ciptaan Allah. Nabi kami menegaskan bahwa at-tafakaru fi makhlukillah wala tafakaru fil khaliq. Silahkan kalian fikirkan, kalian tadaburi, kalian cari tentang ciptaan Tuhan, bagaimana keindahan dan keajaibannya, namun engkau jangan memikirkan tentang Tuhanmu, karena akalmu tidak akan sampai, karena Allah bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada kesetaraan dengannya. Atau di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa, Allah tempat bergantung segala makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Makanya ketika kita menceritakan Tuhan, maka kita tidak bisa mendefinisikan seperti apa dan bagaimana, karena Tuhan itu sang pencipta dan tidak ada yang setara, baik dalam zatnya maupun sifat dan afalnya. Yang perlu kita ketahui untuk mencari keberadaan Tuhan adalah dengan mengetahui begitu banyak makhluknya dan keindahan-keindahan ciptaannya, sesuai dengan yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau kitab suci kami. Semoga Bang Juma sudah selesai, karena nggak enak saya waktunya cukup habis. Oke, kalau gitu belum selesai ya, saya lanjut dulu. Dilanjut aja. Oke, baik ya. Nah, contoh ketika Allah mengetahui. Oh, siap-siap. Iya, sudah habis waktu kita. Pak, manusia baru itu Iya? bisa di setting dari 5 ke 0 nggak bisa ya? Oh, Nggak bisa yang ini. stopwatch ya. Jadi, Oke lah. Ya, timer mundur maksudnya gitu ya. oh, timer mundur. Oh tidak, ini timer maju. Karena kita untuk maju ke depan.
bukan mundur ke Oke. belakang. Baik. Oke, mungkin dari pihak Kristen udah siap waktu dimulai dari Mas Tulus duluan. Oke. Makasih. Siapa dulu, Bang Andre? Aku dulu nih. Ya, setelah Bang Andre. Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang semua teman-teman yang ada di Komal di sini. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini tentang Tuhan mana yang nyata ya. Itu dengan jelas Alkitab menyatakan di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Firman yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tadi saya udah bilang dengan tema seperti ini, sepertinya saya tidak perlu waktu banyak-banyak. Tapi tidak mungkin juga cuman hanya menampilkan satu ayat itu. Terkait tentang aku mencoba merespon ya dari teman saudara saya Mas Alif yang terkait tentang penciptaan. Kita tahu kalau penciptaan itu di Kejadian 1 ayat 1 bahwa Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi ini. Juga di Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan dan nafas dari mulutnya segala tentaranya. Berarti Allah itu menciptakan melalui firman-Nya, oleh firman Tuhan. Juga dengan di Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Tuhan juga menciptakan itu melalui rohnya. Jadi ada penciptaan semua ini dilakukan oleh Allah yang hidup. Allah yang memiliki di dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Itulah bagi kami Allah yang hidup. Dan yang menyatakan siapa diri Allah yang hidup itu, yang tidak terlihat itu adalah sang anak ini. Karena hanya anak tunggal Allah atau firman inilah yang menyatakan. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu menyatakan Allah yang tidak terlihat itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, di mana firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan manusia itulah yang bernama Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu. Mungkin aku mau berbagi. Mungkin saudara Tulus bisa dilanjutkan. Memang kalau ya di Alkitab sudah dijelaskan manusia tahu di Kejadian Allah menciptakan langit dan bumi, itu dia di Kejadian 1 ayat 1 sudah diceritakan Allah menciptakan semua dengan firman-Nya. Pada saat perjalanan manusia jatuh ke dalam dosa dan terputuslah hubungan manusia dengan Allah. Dengan apalah manusia itu bisa mengenal seperti siapa itu Allah dan apa itu Allah. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, pada Abraham saat jatuh ke dalam dosa, putus hubungan Allah dengan manusia. Memang kita tahu di Alkitab itu menjelaskan gimana, tapi Tuhan membuatkan segala sesuatu itu terbaik untuk manusia. Di mana perjanjian lama Tuhan telah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, karena di Alkitab di perjanjian lama juga tidak ada satupun akan melihat mereka akan mati secara langsung, melihat Allah secara langsung. Firman itu telah menjadi manusia dan membimbing manusia itu menjadi jalan benar supaya manusia itu bisa mengerti pengalah. Itulah nubuatan di perjanjian lama tentang kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri, bahwa Allah itu hidup. Allah itu hidup dan hadir di tengah-tengah manusia, dan Allah itu hadir di dunia menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah esensinya Tuhan terhadap manusia itu sendiri. Pembuktian keutuhan Alkitab itu jelas di Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan firman telah menjadi manusia dan hidup di antara kita semua. Itulah esensi Tuhan Allah itu sendiri. Kalau kita mereferensikan Alkitab itu untuk tentang kejadian, manusia ini telah terputus hubungan dengan Tuhan, supaya dan disitulah manusia tidak Kenapa ini? Iya. Ada apa Biasa ini? itu. Biasa. Itu biasa itu. Terpental itu biasa. Oh gitu. Sorry teman-teman, ini terpental. Biasa itu. Jadi minta maaf ya. Saya naikkan dulu yang Di situ tadi ada Bang Malikil, kalau bisa dinaikin aja Bang Malik.
Malik ya? Iya. Ja- jadi gimana ini supaya lanjut kita? Terserah mana Ya, baiknya. sesuai yang tadi aja Mas Alif. Ya, Oh ya sudah. mana Alif belum naik? Ah, udah. Waktu ya. Masih ada sisa waktu tadi kurang lebih 2 menit. 2 menit. Lanjutkan Bang Tulus 2 menit. 1 menit tadi 1 menit. Oke, 1 menit ya. Bang Tulus masih dilanjutkan ya. Dengan sesuai temanya dalam perjanjian baru, manusia itu tidak terputus hubungan dengan Allah. Dan dimana manusia itu mengenal dengan Allah itu perjanjian baru. Itulah sudah dinyatakan di Yohanes 1 ayat 1. Firman menjadi manusia supaya manusia itu mengenal Allah itu bahwa Allah itu hidup, yang selama ini terputus di perjanjian lama hubungan dengan Allah. Manusia itu mengenal Allah dengan firman-Nya, tapi Tuhan Yesus menyatakan dengan firman-Nya itu supaya esensinya itu menjadi nyata di hadapan manusia semua. Nah, itu aja dari aku. Terima kasih. Silakan. Ya, aku Ya, tambahin masih dikit. ada sisa waktu, silakan. Iya, aku tambahin dikit dari Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Elohim, aku sengaja menggunakan kata Elohim ya supaya jangan sama dengan yang sebelah. Dahulu Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara dengan nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara dengan kita dengan perantaran anaknya, yaitu firman-Nya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh firman langit telah dijadikan seperti di Mazmur 33 ayat 6. Terima kasih. Waktu habis. Ya, sekarang waktunya ini bisa dibesarkan nggak saya ini Bang Will? Bang Bul. Bang stop. Layar saya bisa dibesarkan nggak? Tetap Bul, Bang, Abang host. Halo, tuh. Apa Bang itu kan kelihatan juga nggak apa-apa? Kelihatan ya? Oke, kalau kelihatan nggak apa-apa. Oke, sekarang waktu bertanya ya antara dari pihak Muslim dengan pihak Kristen. Waktu bertanya 2 menit, waktu menjawab 5 menit. Bagaimana? Oke, siap. Dari siapa duluan nih? Halo? Kristen atau Islam? Oke ya, dimulai dari Kristen dulu. Ya, silakan. Dimulai Mas Tulus, aku saat Anda Mas Tulus dulu, Mas Tulus. ya. Pertanyaan dulu, Mas Tulus. Iya. Saya belum siap. Kalau Pak Arif menyatakan dengan kejadian pecah Oke, dimulai saat Anda bicara Pak Tulus ya. Silakan. Dah. Oke, silakan. Menurut Pak Alif tadi menyatakan persetiaan Tuhan Ya, itu dinyatakan dengan segala ciptaannya. Dunia ini diciptakan, semua kita manusia itu juga mengatakan dunia ini diciptakan Tuhan. Karena dunia ini hanya satu Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tapi kejadian itu manusia buta dengan siapakah Tuhan itu hidup atau tidak. Ya, mungkin Pak Alif bisa menyatakan di mana dalam bisa menyatakan Allah itu nyata setelah penciptaan dunia ini hadir. Setelah penciptaan ini ada, Allah pernah menyatakan dirinya lagi. Itu aja dari aku. Ya, masih Itu ada aja. sisa waktu. Itu aja dulu. Aku belum ada pertanyaan. Aku belum ada pertanyaan atau mungkin Pak Tulus yang Oke, mau kita nambah closing ya. pertanyaan. Berarti, ya, Pak 2 Tulus. menit waktu bertanya. Itu aja dulu pertanyaannya. Jadi kita nggak usah Satu aja dulu. Ekstensinya si Allah nyata setelah Oke, artinya dunia kita stop ya. penciptaan dunia. Ya, silakan. Oke. Bang Jumah dengan Bang Alif, waktu Anda menjawab 5 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, Dinda Alif saya duluan ya. Fadal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara mengenai eksistensi Allah. Ya. Dalil yang utama untuk mengetahui keberadaan Allah itu adalah dalil fitrah. Eksistensi Allah, dalil fitrah ini adalah merupakan dalil terkuat di antara dalil-dalil yang lain. Sepanjang fitrah tersebut tidak diselewengkan oleh setan, tidak diselewengkan oleh sang pemilik fitrah itu sendiri,
maka sepanjang itu juga fitrah itu akan menyatakan Tuhan itu ada. Meski kelemahan manusia tidak mampu melihat jarak 1 kilo dari matanya, apalagi yang jauh nun di sana yang berupa tahta daripada Allah itu sendiri. Al-Quran menerangkan begini, wa aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahu allati fataran nasi 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada dinul Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Nah, ini artinya bahwasanya manusia tanpa kitab suci pun sudah tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Fitrah insan yang lurus mengakui adanya eksistensi Allah. Tidak ada yang menyimpang dari fitrah yang suci ini, melainkan mereka yang telah mengikuti bujuk rayu syaitan. Itu udah pasti tuh. Nah, kemudian yang kedua, eksistensi Allah itu bisa diketahui dengan dalil indrawi. Jadi yang tadi itu eksistensi Allah bisa diketahui dari fitrah, manusia berada dalam kehidupannya selaku manusia, kodratnya pasti tahu pencipta langit dan bumi itu ada, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Yang kedua dalil indrawi, peristiwa yang terjadi di alam semesta kita ini, alam jagat raya kita ini, bukan terjadi dengan tiba-tiba. Tentu akal kita sebagai indrawi kita mengetahui bahwa ini semua ada yang menciptakan. Demikian juga hal-hal yang terdapat di atas muka bumi ini. Adanya pepohonan, batuan, manusia, dan seterusnya. Itu ada yang mengadakan. Lalu siapakah yang menciptakan? Dan yang siapakah yang mengadakan alam semesta ini? Dan siapa yang mengaturnya? Apakah makhluk yang begitu lemah? Apakah seorang presiden? Atau apalah yang namanya yang bisa mengatur alam semesta ini? Tidak sama sekali. Ya, ada beberapa ada beberapa kemungkinan. Nah, inilah yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran Karim, yang kemungkinan dan berat untuk diterima oleh teman-teman Kristen. Am khuliqu min ghairi syai' am hum khaliqun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Itu mustahil terjadi. Berarti bisa dilihat karena mata kita terbatas. Tuhan tidak bisa kita wujudkan dalam rupa makhluk, karena Tuhan itu khalik, bukan makhluk. Maka yakinilah, fitrah kita mengajarkan Tuhan itu pasti ada. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Apakah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Sesungguhnya yang menciptakan itu adalah Allah. Ini yang kemudian dikatakan pembendaharaan Tuhan yang menciptakan segala aspek yang ada di atas muka bumi ini. Umat Islam kalau ditanya, mana Tuhanmu? Kok nggak bisa dilihat? Jangankan Tuhan, akal yang ada pada diri manusia, tidak ada satupun manusia yang mampu menunjukkan wujud akal itu. Itu dulu yang direnungkan. Demikian, silakan Dinda Alif. Maaf waktunya. Iya, nggak apa-apa, Dinda Alif. Masih ada sisa waktu. Silakan Bang Alif. Ya, masih ada sisa waktu ya. Aduh, saya barusan jauh dari berangkat. Lanjut aja, Brunda, nggak apa-apa. Waktu, kalau nggak diterus aja. Iya, saya sedikit masih saya tambahkan. Ya. Jadi umat Islam ketika ditanyai tentang eksistensi Tuhannya, alam semesta ini kemudian yang membuktikan alam Tuhan itu ada. Pencipta itu ada. Dan pencipta itu kami sebut sebagai Khalik. Khalik itu kemudian datang memperkenalkan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sebutan Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah pencipta itu. 3 detik. Ya, baik. Oke, waktu habis. Terima kasih. Oke. Bagaimana teman-teman yang dari Kristen tentu mau menanggapi, atau Anda belum jelas atau belum mengena dari jawaban yang Anda pertanyakan? Silahkan. Ini per respon atau muslim yang nanya nih? Enggak
lebih baik Muslim nanya dulu, baru nanti kita saling merespon atau langsung? Tadi kan kami nanya, ditanggapin. Mau ditanggapin? Iya, tentu mau ditanggapin, tapi nggak lebih baik tanya dulu. Ditanggapi aja dulu. Oh, ditanggapi dulu. Ditanggapi Oke dulu lah. aja Ditanggapi kali ya. dulu, Ditanggapi habis itu jawabannya. Iya, habis itu kami closing pendapat. Iya. Habis itu kami tanya lagi. Oke, 3 menit untuk menanggapi, waktu cukup saya rasa 3 menit. Bang Adrian bagaimana? Iya, bisa aku. 3 menit. Oke, bisa. dimulai dari Anda berbicara. Baik, dari pernyataan Bang Zuma yang ada dua pendapat ini, satu dari eksistensi fitrah manusia itu, di mana manusia itu diciptakan menurut fitrahnya Allah, seperti kurang lebih seperti itu ya. Itu kan sesuai dengan di Kejadian 1 ayat 26. Aku juga belum tahu tuh dalilnya di mana itu. Bahwa tanpa kitab suci pun manusia tahu bahwa Allah itu ada kan. Nah, yang kedua, eksistensi dari indrawi dunia pun bukan terjadi dengan sendiri ya. Tentu logika kita berpikir bahwa Allah itulah yang menciptakan. Nah, hal ini yang ku tertarik. Bagaimana bisa logika ini berpikir bahwa yang menciptakan ini adalah Tuhan? Justru kan ini kan kontradiksi. Justru yang kita pengen tahu itu, kenapa kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan? Berarti menurut jawaban abang ini, eksistensi Tuhan itu tergantung dengan ciptaannya, tergantung dengan logika manusianya. Sementara kalau kami, Tuhan itu menyatakan diri ya tidak tergantung dengan manusianya. Dia sendiri yang menyatakan. Makanya tadi di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat dia kecuali anak tunggal Bapa yang di dalam pangkuan, dialah yang menyatakan. Pernyataan atau eksistensi yang dilihat oleh para nabi-nabi sebelum datangnya si sang firman hidup itu langsung ke dalam dunia menjadi manusia ini, semua itu dinyatakan oleh firman, termaksud Adam di Taman Eden. Itu ada langkah Tuhan berjalan, langkah Allah itu, yaitu sang firman hidup itu. Seperti apa eksistensinya nggak tahu, cuman yang mereka lihat para nabi-nabi itu yaitu sang firman hidup itu. Ini belum jadi ngomongin Yesus ya. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia yang keberadaannya itu genap waktunya pada waktu Yesus datang ke dunia. Itulah kemanusiaannya, itulah yang bisa kita lihat. Tapi selama ini yang dinyatakan dan ini juga dengan dialah yang menemui semua para nabi itu. Jadi bukan dengan logika manusia. Kira-kira seperti itu mungkin ditambahin, Mas Tulus. Ya, ini juga jadi blunder ya. Padahal Bang Alif tadi mengatakan Allah tidak tergantung daripada ciptaannya kan. Kenapa Allah menyatakan diri tergantung dari ciptaannya? Kan jadi blunder. Apakah Allah tidak bisa mengeksistisikan sendiri tanpa ciptaannya? Kenapa Allah menyatakan diri tergantung dari ciptaannya? Di mana keeksistisian Allah itu? Kan jadi blunder kata Pak Alif. Allah tidak tergantung dari ciptaannya. Kok dia menyatakan dirinya harus tergantung dari ciptaan? Ini mana yang harus dibenarkan? Apa Allah menyatakan dirinya harus dari ciptaannya dulu? Apa Allah bisa menyatakan diri tanpa ciptaannya? Karena ciptaannya itu tergantung pada dia, bukan dia tergantung pada ciptaannya kan gitu. Jadi blunder di sini apa? Makanya aku bilang coba tunjukkan eksistensi Allah setelah penciptaan dunia ini. Di mana eksistensi Allah? Karena ayatnya kan Allah tidak tergantung dari ciptaannya. Kehadirannya berarti dia tidak tergantung dari ciptaannya. Itu aja. Oke, waktu habis. Ya, mungkin seperti ini ya, Bang Zuma, Bang Alif. Maksud dari teman-teman mungkin seperti ini ya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah itu ada dengan tolak ukur apa, bahwa Allah itu memang ada, atau hanya Allah itu memang tidak bisa tidak bisa diukur atau seperti apa. Tetapi kalau orang Kristen, Allahnya itu bisa menyatakan diri dan bisa langsung Allah sendiri itu yang bisa menyatakan diri kepada manusia. Mungkin seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali Muslim bertanya, Kristen menjawab. Belum. Kami nanggapi dulu apa yang dinarasikan teman kita Kristen. Karena kan kami yang ditanya nih. Iya. Begitu juga nanti ketika kami yang bertanya tentang Kristen, teman-teman yang jadi penutup jawaban. Oh begitu, oke. Silakan menanggapi. Waktunya 3 menit, dimulai pada saat Anda bicara. Oke, baik. Jadi ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala tadi secara fitrah manusia itu bisa mengetahui keberadaannya. Lalu pertanyaan saudara, harus ada eksistensi Tuhan
setelah terjadi penciptaan. Nah, salah satu bukti eksistensi Tuhan itu diutusnya para nabi dan para rasul. Gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi keberadaan eksistensi Tuhan itu terus menerus mengurus makhluknya, tidak istirahat pada hari ketujuh. Terus menerus mengurus makhluknya, makanya terjadi siang dan malam, ada yang kemudian tidur, ada yang kemudian terjaga, terjadinya apa yang ada di atas muka bumi ini. Itu bukan seorang presiden atau bukan PBB yang mengadakan itu, tetapi Dia yang menciptakan alam semesta ini, yang terus menerus mengurus alam semesta. Dia nggak butuh istirahat karena Dia bukan makhluk. Lalu kemudian pernyataan saudara mengatakan bahwasanya bukti keberadaan Tuhan kami itu di dalam Yohanes 1 nomor 18. Anaknya yang tunggal yang kemudian menyatakannya. Nah, kena di situ. Sekarang Tuhan ketika menyatakan dirinya melalui para nabinya, apa yang dikatakan oleh nabi? Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga lebih besar dari siapapun. Engkau tidak bisa melihat wajahnya, engkau tidak bisa mendengarkan suaranya. Itu Tuhan menyatakan diri melalui perantara para nabi, para utusan. Utusan inilah yang menyatakan tentang Tuhan itu. Tuhan itu seperti ini adanya. Nah, coba Anda tanya dalam keagamaan Anda. Yesus mengatakan sang Bapa itu seperti apa? Itu udah pasti tuh. Jadi nabi ini menyatakan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri. Ya bukan Tuhan yang datang unyu-unyu kemudian menjadi makhluk, bukan seperti itu. Silakan Dinda Alif. Ya, baik, terima kasih. Makanya untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu tentu dengan cara bagaimana kita memahami ayat-ayat apa yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Sekali Ketika lagi Anda saya ingatkan jangan menghujat ya Bang Suma. Stop menghujat. Sekali lagi saya kasih peringatan. Thank you. Apa ada hujatan ya? Aduh, sebentar. Oke, lanjut. Ya, Bang, sementara Tuhan itu sudah ada sebelum Anda bertanya. Jadi bingung, makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan sehingga di surah Al-Anbiya dengan surah para nabi ya, di situ la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Kalian yang akan dituntut pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan kalian menanyakan siapa Tuhan. Itu Tuhan membuktikan ada. Terima kasih. Silakan. Oke, waktunya habis. Ya, jadi seperti itu ya, sudah di ini kembali ke topik lagi. Muslim bertanya, Kristen menjawab. Bagaimana? Silakan. Oke, ayo. Oke. Siap. Waktu bertanya 2 menit. Waktu menjawab 5 menit. Dimulai pada baik. Anda bicara. Oke. Pertama sebelum saya bertanya, saya minta maaf kalau narasi yang saya bangun tadi itu ternyata masuk ke ranah hujatan. Jadi gini, di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan seperti ini. Keluaran 33 nomor 20. Firman Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saya rasa teman-teman pasti memahami data ini. Nah, Tuhan ini seirama dengan apa yang dalam Islam. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Rabb, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, lantarani, engkau tidak akan sanggup melihatku. Tidak ada manusia yang sanggup melihatku. Itu kata Allah. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Jadi tidak ada. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Anda itu menjadi makhluk bukan cuma hanya sekedar bisa dipandang. Bukan cuma dipandang Tuhan Anda itu, bahkan dibunuh. Ini gimana Anda menarasikan? Apakah ini yang Anda katakan eksis? Dia harus menjadi makhluk yang dipandang, dibunuh oleh makhluknya sendiri. Seperti itukah eksis yang Anda maksud? Silakan. Masih ada waktu ya? Masih boleh nambah pertanyaan ini? Silakan Bang Alif.
Oke, baik. Ya, nanti itu jelaskannya. Saya satu ayat aja. Nanti dijelaskan bahwa memang Tuhan sendiri di kitab Anda mengatakan Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, ketika diklaim seperti ini, maka udah jelas Tuhannya bukan manusia. Nanti silahkan dijelaskan ya. Karena ketika manusia pasti ada sesuatu yang dilanggar, ada keterbatasan. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, masih ada sisa waktu, bagaimana? Ya, silakan hibahkan. 6, 7, 8, 9, 10, habis waktu. Oke. Saatnya Kristen untuk menjawab. Dimulai saat Anda bicara. Baik, dari keluaran Anda 5 menit. Ya, baik, Ya. terima kasih. Oke. Keluaran 33 ayat 20, engkau tidak tahan memandang wajahku. Tuhan inilah yang dibilang eksistensi inilah sama seperti di dalam Quran toh. Abang bilang tadi itu, nah Tuhan, bagaimana dengan Kristen? Tuhan itu menjadi makhluk. Allah itu menjadi makhluk, bukan seperti itu. Bapa itu mengutus anaknya, yaitu Firman, menjadi manusia. Gitu, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, bukan berubah menjadi manusia ya, mengambil rupa, menambah kodrat kemanusianya. Itulah yang kami lihat. Gitu Bang, bukannya Bapa itu datang ke dunia menjadi manusia, tapi mengutus firman-Nya itu, anaknya ini menjadi manusia. Itu yang dilihat. Yang selama yang Keluaran 33 ayat 20 ini yang dimaksud di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, itu dia. Ini sesuai dengan Keluaran 33 ayat 20. Mereka itu tidak langsung melihat wajah Bapa itu sendiri, tapi yang mereka lihat yaitu adalah wujud teofani dari Bapa itu yang dikerjakan oleh anak. Misalnya berbentuk tiang awan dan tiang api. Ada 3 orang malaikat, yang satunya Hasem itu sendiri, yang 2 orang itu pergi ke Sodom dan Gomora dan sebagainya. Bukan berarti Bapa itu wujudnya manusia. Itu juga terkait dengan pertanyaannya si Bang Alip yang di Bilangan 23. Allah bukanlah anak manusia dan sebagainya. Betul. Memang benar. Siapa bilang Allah itu adalah anak manusia? Justru karena Allah itu bukan anak manusia, makanya dia bisa datang menjadi anak manusia. Itu beda, 2 hal yang berbeda, Pak. Karena dia bukan anak manusia lah, makanya dia menjadi anak manusia. Di Daniel 7 ayat 13, tampak datang padaku seorang seperti anak manusia yang datang dari dalam awan-awan dari langit. Daniel 7 ayat 13. Itulah yang dimaksud dengan firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus itulah menyatakan dirinya anak manusia, Matius 26 ayat 63. Seperti itu Bang, mungkin bisa berbagi sama temanku Bang Tulus. Silahkan Bang Tulus. Eksistensi Tuhan itu memang udah dinyatakan, kan memang kalau dibilang anak Allah itu tidak manusia, ya kita baca kadang-kadang kan orang berpikir di Kejadian 1 ayat 1 itu sudah dijelaskan Allah orang Kristen itu berbentuk roh. Apakah roh itu tidak bisa menjadi manusia? Apakah roh itu sama dengan manusia? Nah, itu sudah dilengkapkan sama Pak Adrian mengatakan. Makanya kita harus berpikir manual roh. Di Kejadian 1 ayat 1 itu sudah dijelaskan. Yang roh inilah menunjukkan instansi. Makanya dibilang di Keluaran 33 ayat 20 itu tidak dapat satu orang pun melihat Bapa. Kamu akan mati. Jadi memang itu matinya di sini bukan karena mati secara keseluruhan, tapi mati secara iman. Makanya eksistensinya itu eksistensi Tuhan, menyatakan diri, perkenalan dirinya Tuhan kepada manusia, itu melalui eksistensi. Ya kan, makanya di dalam kejadian 3 ayat itu malah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Itu kan manusia itu serupa dan segambar, bukan berarti gambarnya itu wujudnya kayak manusia daging. Itulah eksistensinya sama Tuhan, itu yang dilihat manusia di dalam tubuh manusia kayak Kristus ini. Gitu loh. Jadi kita jangan salah, karena Allahnya orang Kristen itu bukan manusia tapi roh. Karena di Kejadian 1 ayat 1 sudah dipaparkan Tuhan itu seperti apa wujudnya. Itu aja dari aku. Terima kasih. Itu aku tambahin ya. Kalau Ya, masih ada waktu, Pak Adrian. Iya benar. Tes halo. Iya. Makanya ini teman-teman muslim terutama yang semua yang juga ada di bawah, bedakan antara Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya
Bukan berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Itu mesti dibedakan. Kalau bilang, oh Allah bukanlah anak manusia, bukan berarti dia nggak disebut Allah tidak mungkin menjadi manusia, kan nggak disebut gitu. Itu yang mesti dibedakan itu loh. Jadi yang bukannya berarti karena Allah tidak bisa menjadi manusia, lantas kalian klaim bahwa Allah kami tidak bisa menjadi manusia, yaitu dengan mengutus firman-Nya. Jangan seperti itu. Itu bukan iman orang Kristen, itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Yang di mana Yesus itu, oh Tuhan kalian malah digebukin, dia tentu dia menjadi manusia dalam ke dunia akan dia melakukan penebusan dengan disalib. Ya digebuk. Fine aja. Bukan berarti Allah itu digebuk kan. Istilah kamu misalnya kamu mau menggunakan kata gebuk pun aku pakai, nggak masalah. Kami mengimani kok bahwa dia itu mati, dan matinya pun itu untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, bukan karena dia mati karena dosa, bukan. Seperti manusia. Kira-kira begitu bang. Jadi mesti dibedakan. Iyalah. Ya. Waktu habis. Waktunya untuk menanggapi dari pihak Muslim. Waktunya untuk menanggapi 3 menit ya. 3 menit dimulai dari saat Anda bicara. Dan nanti untuk menutup ininya itu 3 menit juga. Ya, silakan Bang Juma, 3 menit Oke, waktu baik. Anda dimulai saat Anda bicara. Iya, Anda mengatakan Allah mengutus anaknya menjadi manusia. Artinya bukan Allah yang menjadi manusia. Berarti yang manusia ini bukan eksistensi Allah. Ya. Karena bukan dia, tapi anaknya. Kan gitu. Nah, kalau dikatakan eksistensi Allah, Anda gambarkan Tuhan Anda dengan adanya Yesus, kemudian mati di atas tiang salib. Ternyata bukan dia yang datang, tetapi anaknya yang menjadi manusia. Sedangkan Keluaran 33 nomor 20 kan jelas tuh. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Semua yang melihat Tuhan pasti mati. Yesus menyatakan tentang itu. Apa yang dinyatakan? Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada apa yang ada. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti benar yang saya katakan. Tuhan menyatakan eksistensinya dengan cara apa? Mengutus para utusannya. Dengan adanya Yesus, orang tahu, oh ternyata ada Tuhan yang otoritas jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Kan gitu poinnya. Sementara sang Bapa ini itu nggak bisa dilihat. Itu menurut pengakuan Yesus sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Bukan kemudian dia yang datang lalu kemudian mati di atas tiang salib, bukan. Makanya ketika berbicara mengenai Tuhan, di dalam kitab Anda itu sebenarnya ada 2 Korintus 4 nomor 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan yang kami perhatikan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, fana, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah nyata di sini. Dia eksistensinya menciptakan, dan kekekalannya itu nyata karena dia tidak bisa digambarkan dengan rupa makhluk. Laisa kamislihi syai'. Nah, saudara saya ini, saudara Tulus malah bingung di sini. Katakan Allah Kristen itu roh. Kalau roh Anda nggak bisa menggambarkan seperti apa wujud roh itu, eksistensi roh itu seperti apa. Kalau Anda mengatakan eksistensi roh itu ada dengan rupa manusia, loh, berarti apa bedanya dengan makhluk yang lain? Makanya jelas Allah menciptakan manusia karena ingin ditahu dia ada, maka Allah menciptakan makhluknya. Demikian sementara. Dinda, maaf ya. Intinya memang tadi dikatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia, itu disepakati. Makanya ketika ada manusia itu udah otomatis dalam perspektif Tuhan berarti itu bukan Tuhan gitu loh. Ya, itu jelas. Ketika seluruh manusia dia bukan Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah mengatakan Tuhan bukanlah manusia dan bukan juga anak manusia. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haq wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas fabasyirhum bi adabin alim. Ya, mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya. Iya, Terima kasih. Waktunya Bang Alif. Teman-teman, silakan untuk menanggapi ya. Setelah itu gimana setelah itu? Setelah ditanggapi artinya ataukah mau closing atau gimana? Atau masih Aku mau nanggapi dulu. Tanggapi dulu ya. Ya. Oke, untuk menanggapi waktunya 3 menit dimulai
saat Anda bicara. Ya, Bang Alif tadi kan bikin pertanyaan Tuhan itu bukan manusia. Memang benar, Tuhan orang Kristen itu bukan manusia, tapi eksistensinya itu dinyatakan kepada manusia. Itu dinyatakan kepada manusia. Kalau Bapak baca ayat itu, Tuhan itu bukan manusia, benar. Yang salah gak ada dengan ucapan itu, karena Tuhan itu Tuhan orang Kristen itu bukan manusia. Karena di Kejadian 1 ayat 1 sudah dijelaskan, dipaparkan. Tapi makanya dibilang di si Juma nggak ada yang satu pun dapat melihat Tuhan, mereka akan mati, benar. Tapi eksistensinya bisa dinyatakan di depan manusia. Itulah Kejadian di Yohanes 1 ayat 1. Manusia dinyatakan itu supaya manusia tahu bahwa Tuhan itu hidup. Kalau dinyatakan Tuhan sama dengan manusia, itu benar perkataan seperti itu, karena Tuhan tidak sama dengan manusia. Apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah dengan pertanyaan itu. Karena yang dijawabkan pertanyaan itu sudah dijawab Bang Juma. Karena kerohanian Tuhan Yesus, kerohanian Tuhan Allah itu, manusia tidak dapat melihat roh itu. Makanya Tuhan tidak sama dengan manusia. Tapi dengan apa manusia bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Dengan eksistensinya, bahwa Tuhan itu hidup. Karena apa? Manusia nggak bisa melihat Tuhan secara langsung, dia akan mati. Makanya Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Jadi dengan apa Tuhan bisa membuktikan kepada manusia Tuhan itu hidup? Eksistensi Tuhan itulah yang menyatakan Tuhan itu ada. Karena manusia tidak dapat melihat Tuhan. Karena Tuhan bukan sama seperti manusia. Kalau Tuhan sama seperti manusia, Tuhan juga akan berdosa. Itu Pak Alif. Pertanyaan Pak Alif itu sudah jawab Bang Juma. Terima kasih, silakan. Aku tanggapin ya, gini Bang. Iya, aku tanggapin. Tadi pernyataan Bang Juma bilang Allah mengutus anaknya menjadi manusia, berarti bukan Allah yang menjadi manusia. Salah, bukan begitu Bang. Bapak, yang tadi saya sebut, Bapak itu mengutus anaknya. Bapak itu sumber dari segala yang ada. 1 Korintus 8 ayat 6 itu mengutus anaknya menjadi yaitu firman. Anaknya itu adalah firman ya. Ibrani 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Firman itulah yang menjadi manusia. Firman itu bagi kami adalah Allah. Kan beda sama kalian kan. Firman itu kan bagi kalian kan ciptaan, bukan Allah, bukan yang ilahi. Itu toh. Nah, bagi kami firman itu yang ilahi juga, karena dia berada di dalam diri Allah. Firman itu berada di dalam diri Allah. Bagaimana di dalam diri Allah terdapat yang bukan Allah? Kan nggak mungkin. Seperti itu juga perkataan saya. Perkataan saya diri saya. Abang ini akan berbicara, lagi berbicara sama siapa? Misalnya ada bertanya, Bang, Abang Juma lagi ngomong sama siapa? Ya ngomong sama Aderion, bukan ngomong sama suara. Karena apa? Suara Aderion lah yang menyatakan siapa diri Aderion yang nggak kelihatan ini. Dengan suara Aderion lah Abang ini tahu siapa Aderion, gitu loh. Kenapa? Oke, habis waktu. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, jadi begini teman-teman. Kalau saya sih di sini melihat bahwa belum ada satu titik ketemunya ya tentang keberadaan Allah itu sendiri, tentang bagaimana bisa dikatakan Allah itu ada, dengan cara apa kita melihat bahwa Allah itu ada. Kalau kita berbicara tentang ciptaan, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala dikenalkan kepada Muhammad itu dunia sudah ada dan masih sudah banyak manusianya di situ. Tetapi karena ini datang pada Allah SWT itu dikenalkan di abad 6 dan 7, tentunya di situ mencari kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala itu, apakah dia memang benar ada atau hanya fiksi. Satu, dan kedua, Allah belum bisa menunjukkan bukti bahwa Allah itu ada. Begitupun pula firman atau wahyu yang diturunkan kepada Jibril kepada Muhammad itu bukan Allah mainkan Jibril. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin ini bagaimana host selanjutnya? Ya, terserah kalau misalnya masih mau lanjut atau mau bagaimana. Sebenarnya kalau kita gini Bang Hos, kalau kita membuktikan cara Allah ada tidak ada harus menunjukkan diri, itu gak akan pernah ketemu. Jangan Bang, kita jangan bahas materinya. Kita mau ngapain agendanya dulu. Iya.
Ini mau ngapain kita? agendanya ini kan makanya aku bilang begini, itu. kata ada itu kan bukan kata-kata malaikat, kata surga. Ada itu artinya walaupun tidak bisa dilihat tapi bisa Stop. dirasa. Bang, maaf bang. Jadi kita nentuin dulu agendanya, jangan tanggapin materi. Ini kita mau ngapain nih? Mau ditanya atau ya. bertanya atau mau ngapain? Ya gitu. Jadi kita nggak nanggapi materi, tapi kita Iya. sepakati mau lanjut Sepakati atau dulu ya, bagaimana. apa Oke, mungkin bertanya jawab ya, Bang Juma. Maksudnya Ya, ini kan apa? baru satu sesi. Kita kan baru satu sesi. Cukupkan 2 Ya. sesi. Teman Kristen Oh, lagi yang oke. bertanya. Habis itu Ya, kami boleh, lagi boleh. yang Oke, yang kalau Muslim. begitu ada waktu untuk bertanya 2 menit, untuk menjawab 5 menit dimulai pada saat Anda bicara. Oke. Aku ya, sekarang ya, dimulai dari Boleh. aku mau bertanya sama teman muslim. Sebenarnya ilahnya teman-teman muslim itu sebenarnya bukan tidak kelihatan ya. Ini aku mau tegaskan. Dia ilah yang muslim sembah itu belum terlihat. Seperti ada di surah Al-Qiyamah itu disebutkan bahwa ayat 23 dan 22-23, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu, pada hari akhirat berseri-seri karena memandang Tuhannya. Memandang wajah Tuhannya. Nah, pertanyaan saya begini, apa yang menyebabkan Tuhan kalian bisa dilihat di akhirat? Kalau memang di bumi ini kan tidak bisa, tapi di akhirat kan nanti bisa memandang. Ini memandang benar-benar memandang loh. Ini bukan kiasan. Memandang seperti apa kita nggak tahu. Cuman ini benar-benar memandang. Apa yang mengakibatkan itu? Saya mau tahu itu aja. Itu aja mungkin pertanyaan. Ya, masih ada waktu, mungkin Bang Tulus, silakan. Ya, kalau tadi pertanyaannya kan kalau masalah penciptaan bumi dunia ini bumi kan aku bilang dari tadi kan jangan menganggap kita ini, kita kan manusia pengen tahu siapa Tuhan sejati itu, Tuhan sebenarnya. Jangan dianggapnya Tuhan yang lain ini ngontrak di dunia ini, seakan-akan yang lain ini nggak punya Tuhan, yang lain ngontrak. Toh ya tunjukkanlah kalau nggak bisa menentukan keberadaan Tuhan dengan eksistensinya kan mengakui Tuhan itu benar-benar ada gitu, ya kan? Jangan anggapan kita ini dunia. Kalau memang kita benar-benar meyakini Tuhan kita tunjukkan kepada yang lainnya itu bahwa Tuhan kita ada eksistensinya. Dia setelah dunia ini diciptakan ada. Jadi tunjukkan, walaupun kita nggak bisa melihat rupanya, memang nggak ada yang bisa melihat rupa Tuhan. Semua pun ada, tapi eksistensinya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu dirasakan, itu ada. Coba tunjukkan eksistensinya. Jangan menganggap agama lain itu ngontrak di dunia ini. Itu aja dari aku. Silakan. Ya, masih ada waktu. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Waktu menjawab 5 menit Bang Juma dimulai ketika Anda bicara. Oke, baik. Jadi dengan adanya ayat suci Al-Quran, surah Al-Qiyamah, ayat 22, ayat 23, yang membuktikan bahwasanya Allah kami itu ada. Di surga kami melihat wajah-wajah orang muslim itu berseri-seri karena melihat wajah Allah. Ya. Bukti bahwa Tuhan kami ada. Nah, kenapa Tuhan tidak menampakkan diri di atas muka bumi ini? 1, karena alam semesta ini kemudian tidak dapat memuat Allah. Allah Maha Besar. Alam semesta ini dibandingkan langit yang di atas kita ini hanya sebutir pasir. Di atas langit ini ada lagi langit yang kedua. Menurut pandangan langit kedua, langit pertama, dan juga bumi ini hanya sebutir pasir. Begitu seterusnya, saking kecilnya dunia ini. Sedangkan langit ketujuh memandang langit 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan bumi itu hanya seperti koin saja. Nah, di atas langit ketujuh itu ada tahta, ada arasy. Ya, sedangkan arasy-nya itu hanya tempat tumpuan Allah saja. Jadi esensi Allah itu sangat besar. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu gak bisa dipungkiri itu. Bahkan dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan datang di atas muka bumi? Sedangkan langit, bahkan langit yang memuat segala langit pun tidak mampu memuat Tuhan. Apalagi rumah yang kudirikan ini, apalagi rahim Maria, gak muat. Nah, makanya kita harus berbicara terhadap konsep ketuhanan berdasarkan dalil. Seperti itu adanya. Kemudian ketika manusia itu mampu melihat Tuhan di atas muka bumi ini, maka tidak ada manusia itu yang akan melakukan
kesalahan, pelanggaran. Kenapa? Oh, dia sudah melihat Tuhannya kok. Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu perkasa dilihatnya. Mana berani mereka itu melakukan pelanggaran. Maka semua akan berbondong-bondong masuk surga. Kenapa? Takut, ngeri melihat esensi yang maha besar itu. Coba aja dulu di Indonesia ini muncul raksasa misalnya. Ini logika anak-anak kecil supaya kita pahami. Ada raksasa yang muncul di Indonesia, kakinya kelihatan dari Makassar sampai Jakarta. Kira-kira ada yang berani keluar rumah? Enggak. Itulah hikmat kenapa Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam wujud aslinya di atas muka bumi ini. Dia hanya memberikan bagaimana manusia itu bisa beribadah kepadanya, bagaimana manusia itu bisa mengenal dirinya. Maka semua utusan yang datang pada manusia mengajarkan tentang otoritas di luar daripada dirinya. Tunjukkan satu dalil. Yesus mengaku, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak akan pernah Anda temukan itu. Hanya saja penolakan Anda terhadap esensi yang tak terlihat menjadikan Anda menganggap anak Maria itu Tuhan itu sendiri. Ketika Anda mengatakan, kami Kristen kontra, justru kebalik. Karena Tuhan kami Anda tidak bisa lihat, dan Tuhan Anda itu bisa dibunuh di atas tiang salib, maka Anda yang sebenarnya menuduh kami kontrak. Anda lah pemilik dunia ini, bahkan Anda mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kami ini bukan. Jangan dibolak-balik itu. Ya, jadi ketika Anda berbicara mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat di jannah, nggak ada masalah. Layaknya manusia di atas muka bumi ini bisa melihat matahari, bukan 5 matahari, karena di Jepang ada matahari, di Amerika juga ada satu, di Indonesia juga ada satu, Malaysia juga satu, maka matahari itu 5 banyak. Enggak, Allah itu satu dan semua umat Islam mampu melihat wajah Allah. Demikian, silakan Dinalif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalikumullahu rabbukum. Yang memiliki sifat-sifat seperti itu demikian, itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jelas di dalam Al-Qur'an. Lalu untuk apa kita diciptakan? Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan manusia, ada kehidupan dan kematian, akan menguji di antara kalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Gagah, dan Allah Maha Pengampun. Nah, ketika ujian ini kita lalui, kita sabar melalui ujian ini, kita tidak menggambarkan Tuhan sebagaimana makhluk, maka nanti Allah janjikan wa ila rabbihan nadiro. Setelah manusia semua akan melihat Tuhannya. Begitu ya. Sejauh ini yang dijelaskan diskusi kita ini adalah tentang membuktikan keberadaan Tuhan, menceritakan tentang siapa yang ada di muka bumi, dan itu semua makhluk itu disepakati saya rasa dari tadi. Karena memang Tuhan itu bukan manusia. Ketika ada yang mengabarkan tentang manusia, maka dia adalah bukan Tuhan. Hanya tentang sedang menginformasikan keberadaan habis, Tuhan. Oh, siap-siap. Bang Alip, waktunya habis. Saya soalnya lihat ke langit. Lanjut. Apa lihat langit mau hujan? Oke. Begitu indahnya ciptaan Tuhan, Bang. Iya. Oh gitu, iya. Bang Adirion, Bang Tulus, 3 menit untuk menanggapi. Ya, aku tanggapin. Mulai tes halo ya. Aku tanggapin ya. Tadi abang bilang, Bang semua bilang, Allah itu maha besar, bumi tidak mampu menampungnya, nggak muat. Bumi kan ceritanya, Allah nggak muat di bumi ceritanya. Kira-kira begitulah Bang ya maksudnya. Apakah di surga muat? Berarti muat dong di surga. Berarti mana yang lebih besar, surga atau Allah? Ya surga berarti. Kalau memang kalian menganggapin di surga itu tempat, ya begitu jadinya. Surga itu yang lebih besar daripada Allah, sehingga kalian bisa melihatnya. Nah, kalau bagi kami dalam keimanan kekristenan, bagaimana kita bisa melihat nggak? Tetap tidak bisa melihat. Karena tidak ada seorang pun 1 Timotius 6 ayat 16 yaitu di mana tuh ya? Dia satu-satu yang tidak takut pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Manusia tidak dapat melihat dia. Jadi kita apa yang kita lihat nanti di surga itu? 2 Korintus berapa nih? 2 Korintus 4 ayat 6. Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita tetap melihat wajah Kristus ini, yang kemuliaan Allah terdapat di dalam wajahnya Kristus. Itu yang kami lihat. Bukan kita melihat Bapa. Bapa itu tidak akan pernah bisa dilihat kecuali anaknya yang menyatakan. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin teman Pak Tulus akan tanggapin.
Ya, kalau Pak Juma bilang ya kan, kalau aku bilang tadi yang lain, ya memang benar. Tuhan Yesus pun menciptakan langit bumi di Yohanes 1 ayat 10 juga diceritakan. Ia telah ada di dalam dunia ini, dunia dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ya wajar, karena pada saat itu dunia tidak mengenal Dia sesuai dengan perjanjian lama di kejadian tunggu bentar ya, di kejadian 6 ayat 10 tunggu ya, di keluaran ya, kalau soal keluaran nama dia menyatakan diri kepada Adam, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi namaku belum kunyatakan. Ya kan, karena dunia tidak mengenal Dia. Tapi dunia ini diciptakan ya sudah berlalu sama Tuhan. Tapi pada saat Dia memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah Abraham, Allah Ishak, adalah Yakub, tapi namaku belum dinyatakan. Itu eksistensi Tuhan belum dinyatakan. Supaya manusia mengenal Tuhan itu hidup, dia harus menyatakan diri eksistensinya. Namaku belum kunyatakan. Di mana nanti menyatakan nama? Dari segi nama aja Tuhan itu belum menyatakan sebagai eksistensi Tuhan yang hidup. Di eksistensi itu sudah menciptakan. Jadi Yohanes 1 ayat 10 kan sudah diciptakan. Dia menciptakan dunia ini, tapi dunia membenci Dia karena dunia tidak mengenal Dia, Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Dia udah itu nubuatan. Gitu loh, Bang. Karena kalau dalam istilah tentang penciptaan, Allah tidak mengatakan ciptaan supaya karena ini dunia sudah terjadi. Dengan apa Tuhan menyatakan dirinya setelah kejadian dunia ini supaya manusia itu lebih percaya? Sama seperti apa? Namaku belum kunyatakan. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dunia ini sudah kuciptakan sebelum Adam ada. 9, 10. Oke. Itu dari aku, Bang. Ya, terima kasih. Waktunya habis untuk menanggapi dari pihak Muslim sama 3 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya perumpamaan wajah umat Islam itu berseri-seri, wujuhu yauma idzin nadirah, itu berseri-seri kenapa? Karena mereka kemudian memandang Tuhannya ila rabbiha nazirah. Nah, Tuhan yang dipandang tidak seperti makhluk. Kalau Anda mengatakan berarti Tuhanmu ada di surga, itu disifati oleh Bapa. Di kitab Anda Bapa ada di dalam surga. Yesus duduk di samping kanan Bapa dan seterusnya. Bapa ada di surga. Bahkan diceritakan di surga itu pernah dengan Adam aja dia saling cari gitu ya. Ila rabbiha nadhirah, memandang Tuhannya. Layaknya kemudian kita memandang matahari, memandang bulan. Apakah kemudian alam pijakan kita ini lebih besar daripada matahari? Tidak. Maha besar matahari itu jauh dibandingkan alam kita ini. Tapi kita mampu melihatnya. Makanya dikatakan tidak di Islam itu, bukan tradisi Islam mengatakan Tuhan itu bertahta di dalam surga. Nggak ada. Berbeda dengan Tuhan saudara. Bapaknya ada di surga, ada di dalam surga dia Bapaknya. Nah, ini tidak disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan Tuhan Anda itu tidak bisa dilihat baik di surga. Nah, mana eksistensi itu? Sementara saudara Tulus tadi dengan bangganya mengatakan eksistensi Tuhan itu ketika Dia datang berupa manusia, kemudian disalib, mati terkutuk di atas tiang salib, bangkit dari kematian. Itu eksistensi katanya dari saudara Tulus. Adrian mengatakan jangankan di bumi, di surga pun kami nggak bisa melihat Bapa itu. Jadi eksistensinya yang mana? Kalau hanya dikatakan pada diri Yesus loh, kami umat Islam mengimani Yesus itu utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah yang mengajarkan kebenaran, hidup dan kekal kepada Bani Israel yang mengikuti dirinya. Kami imani itu. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Israel yang tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Itu iman kami. Bukan berarti Allah itu eksis dengan cara Dia mengambil wujud anak Maria, tidak. Eksistensi Allah dengan mengutus para nabinya, dan nabinya mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Demikian Dinda Alif. Ya baik, Gurunda, saya masuk asar langsung aja. Saya mau sholat dulu ya, izin 10 menit Baik. lagi adzan juga. Oke, jadi jelas eksistensi Tuhan itu tidak dilihat daripada Tuhan datang mengambil apa istilah itu? Mengambil tubuh untuk dilihat. Oh, ini adalah Tuhan. Oh, tidak begitu. Eksistensi Tuhan, adanya Tuhan dengan adanya ciptaan. Ya, keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan dengan adanya ciptaan. Karena kalau tidak ada Tuhan, tidak ada yang menciptakan.
Kalau Anda mengatakan dia kan muncul nanti di baginda Muhammad. 8, 9. Andai saja baginda Rasul Muhammad datang pada masa penciptaan pertama, di situ juga lah dia menyatakan diri. Oke. Iya, silakan. Waktunya habis, Bang Juma. Oke. Sekarang Saya izin tadi Ini sesi kedua udah habis loh. Udah habis. Udah habis ya. Muslim udah bertanya tadi ya, udah ya. Iya. Kami belum bertanya. Iya, belum bertanya kayaknya dari pihak Muslim belum bertanya. Oh iya ya. Sekarang Oke. pihak Muslim bertanya, Kristen menjawab. Waktu bertanya 2 menit dimulai saat Anda bicara. Iya, baik. Saya ingin saudara Tulus ya, yang dari tadi saya dengar di Komal saudari Lia menertawakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tahu eksistensi roh itu menurut saudara, Yesus itu kan manusia tuh. Manusia anak Maria, dia punya sisi keilahian. Yang saya ingin pertanyakan kepada saudara, apakah roh itu yang ada pada diri Yesus yang menyatakan bahwasanya Tuhan yang datang masuk kemudian ke dalam tubuh manusia? Rohnya Yesus adalah roh sang Tuhan yang membuktikan bahwa itulah eksistensi Tuhannya teman-teman Kristen. Pernah datang di atas muka bumi. Nah, kalau Anda mengatakan yes, maka saya ingin bertanya, apa bedanya konsep Tuhan Anda dengan Tuhan, mohon maaf, paganisme? Seperti Krishna dan seterusnya yang mengambil rupa manusia untuk menjadi Tuhan. Menyelamatkan manusia dengan cara dia menjadi manusia, lalu kemudian mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa bedanya? Kalau eksistensi Tuhan itu digambarkan seperti itu. Karena yang tadi kita katakan, Keluaran 33 nomor 20, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Maka untuk kita tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan menyatakan dirinya dengan cara menciptakan. Setelah ciptaan ini ada, agar ciptaan ini yakin bahwa Tuhan itu betul-betul ada dan ingin diibadahi, maka Tuhan mengutus para nabi mengajarkan teori dan praktek tentang penyembahan kepada esensi yang tak terlihat itu. Pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana Anda bisa menyatakan eksistensi roh? Kalau Tuhan Anda adalah roh, bagaimana cara Anda menyatakan eksistensi roh itu? Sedangkan setiap makhluk ada rohnya, setiap manusia ada rohnya. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa inilah Tuhan-Tuhan Anda yang ada pada diri manusia, termasuk yang ada pada diri saya? Apakah itu Tuhan Anda karena ada roh di dalamnya? Kalau Anda mengatakan hanya ada dalam Yesus, saya katakan, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu mencakup roh dan jasadnya Yesus. Waktu bertanya Silakan. selesai, Bang Juma. Ya. Untuk menjawab 5 menit dimulai pada saat Anda bicara. Oke, Bang Juma kan bertanya, apakah di tubuh Yesus itu ada roh Allah itu sendiri? Roh Allah itu, Yesus itu firman menjadi manusia. Sedangkan Bang Juma tadi mengandalkan tidak ada satupun orang yang dapat memandang Allah itu sendiri, mati. Roh yang ditiupkan di kejadian itu, roh Tuhan itu roh kehidupan, bukan roh Allah. Beda roh Allah itu dengan roh kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Makanya di kejadian 3 ayat, di kejadian itu diceritakan, mari kita sembuhkan manusia itu diciptakanlah manusia dari debu, itu dirimbuskan napas kehidupan, roh kehidupan, bukan roh Allah. Beda roh Allah dengan roh kehidupan. Yang kalau dijadikan, jadi siapa yang dia? Itulah ya di Yohanes 1 ayat 1, firman telah menjadi manusia. Supaya eksistensi Tuhan itu nyata, firman itulah dinyatakan kepada manusia. Itu juga firman itu penuh kuasa. Jadi bukan Tuhan itu masuk ke dalam tubuh Yesus. Gitu loh Bang Juma. Jadi jangan disamakan Tuhan itu masuk ke dalam Yesus itu. Tuhan itu Maha Kudus. Ya. Oke. Tentang roh itu, eksistensi roh ya tentu nggak ada yang bisa melihat kan. Tidak ada yang tahu seperti apa bentuk, apalagi wujud Bapa itu nggak ada yang tahu kecuali anak kan. Itu kan Yesus juga ngomong, hanya anak yang tahu siapa itu Bapa.
manusia itu nggak tahu bagaimana Allah itu. Allah itu juga disebutnya terang yang tak terampiri. Kalau disebut roh itu Bang, Allah itu roh apa di Yohanes 4 ayat 24. Ini kok doubling ya? Bukan berarti roh itu tuh kayak asap gitu, kayak Casper, bukan begitu. Roh itu kalau disebut ruah itu dalam bahasa Ibrani itu artinya sesuatu yang tidak terlihat. Malaikat pun disebut ruah. Iblis pun disebut ruah. Angin pun disebut ruah. Yang disebut ruah itu sesuatu yang tidak terlihat. Gitu. Nah, roh Allah itu seperti apa? Nggak ada yang tahu. Kita tuh nggak ada yang tahu seperti apa. Eksistensi atau keberadaannya itu hanya bisa dinyatakan oleh Sang Anak. Bukan berarti kemanusiaannya Yesus itulah wujudnya Bapa, bukan. Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia, yang kemanusiaannya itu bernama Yesus Kristus. Matius 1 ayat 26. Kemanusiaan yang dilahirkan dari rahim Maria itulah, yang keluar dari rahim Maria itulah yang namanya Yesus Kristus. Tapi Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Bapa, dari Allah, itu bukan berarti kemanusiaan yang keluar dari Bapa, bukan. Yaitu Sang Firman itulah yang keluar. Dan datang ke dunia menjadi manusia. Nah, kemanusiaannya itu bernama Yesus, yang dimana kemanusiaannya itu keluar dari rahim. Begitu alurnya, bukan berarti Tuhan kami kemanusiaan itu yaitu manusia yang dari rahim ini. Allah, bukan. Kemanusiaan yang keluar dari rahim itu adalah di mana firman yang menjadi manusia itulah yang disebut Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu. Kalau tentang roh nggak ada yang tahu. Kekristenan itu tidak ada yang pernah tahu bagaimana Allah atau Bapa itu sesungguhnya, karena hanya Anak yang tahu. Manusia itu nggak ada yang pernah tahu. Tidak ada yang pernah bisa memandang Dia. Itu jelas, itu konsisten, lebih konsisten. Kami jelas-jelas konsisten. Bahkan di surga pun nanti yang kami lihat itu adalah kemuliaan Allah yang ada di wajah Kristus, bukan Bapa. Itu kami lihat. Beda dengan kalian. Kok kalian itu ya Tuhan kalian tuh bukan nggak kelihatan, tapi belum kelihatan. Belum. Ntar kelihatan itu. Nggak berdesak-desakan lagi ngeliat ya. Di Al-Qiyamah 23 itu seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bang. Mas Tulus, silakan. Ya, di sini bukan muter-muter. Kalian itu kan karena kan nggak, teman-teman Muslim ini kan umi ya. Jadi ngeliat jawaban yang di atasnya itu pasti muter. Bukan saya muter-muter. Saya dari tadi menggunakan ayat loh. Udah banyak ayat yang saya keluarkan. Gitu. Jadi yang komen-komen di bawah kalau mau naik gitu. Cuman komen-komen doang. Bang Tulus. Nah, benar yang di belakang dia kan di Yohanes 1 lihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri. Itulah keeksistensian Tuhan. Dia menyatakan keeksistensian, bukan ibarat manusia itu mau melihat langsung roh Allah itu 9 apa. Oke, waktu habis. Keeksistensian Tuhan tuh. Oke, waktunya habis. Abang-abangku silakan ditanggapi Bang Juma. Waktu Anda menanggapi 3 menit. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban saudara-saudara ya. Tadi di awal Yesus sama dengan firman menjadi manusia. Lalu kemudian ada pernyataan beda roh Allah dengan roh kehidupan. Lalu kemudian eksistensi Allah dinyatakan oleh Yesus. Nah, penggambaran kemudian di dalam ajaran agama Islam itu kan sudah nyata tuh. Tadi saya jelaskan bagaimana kemudian Allah itu menyatakan keberadaannya melalui perantaraan para nabi. Nah, kalau yang membedakan kita kemudian eksistensi Tuhan yang Anda imani dinyatakan oleh Yesus. Sehingga Yesus itu saya katakan di kitab Anda disebut nabi, disebut rasul. Dan tidak mungkin sang Tuhan itu sendiri yang datang menjadi manusia lalu dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena dirinya bukan sang Bapa itu. Sama seperti di kami di Islam, eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu dinyatakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu, ya, dan seterusnya. Ini Tuhan menyatakan diri melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eksistensinya seperti itu. Makanya Al-Quran itu kami imani sebagai wahyu dari Allah. Muatannya, cakupannya itu menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan dalam kemaslahatan umat manusia.
Makanya Al-Quran itu sebagai wahyu di iman kami. Nah, sedangkan Yesus sendiri menyatakan dirinya di dalam 1 Yohanes 18 yang saudara-saudara kita bawa, itu untuk mengatakan, Yesus yang menyatakan tentang esensi yang mengutusnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang otoritas tertinggi yang mengutusnya? Bapa, tidak bisa kau dengar suaranya, tidak ada yang pernah melihatnya, dan seterusnya. Di mana keberadaannya? Ada di surga, ada di langit, bukan di bumi. Lalu bagaimana cara beribadahnya? Yesus juga ajarkan caranya beribadah, berhubungan dengan Sang Bapa itu seperti apa. Seperti itu. Jadi ketika saudara tadi memberikan perumpamaan dengan saudara Islam di Komal yang satu, memberikan analogi tentang bahasa, sorry saya nggak bisa gunakan itu, diidentikan dengan itu keliru. Kenapa? Karena paparan demi paparan setelah kita sampai di detik ini, ternyata Tuhan Anda juga tidak bisa eksistensi dalam arti kata wujud. Ternyata yang wujud itu utusannya, yang wujud itu makhluknya, yang wujud itu adalah yang Anda sebut sebagai anaknya, orang yang intim dengannya, bukan Tuhannya yang eksis. Eksistensi Tuhan itu dinyatakan dengan menciptakan dan mengutus para utusannya agar mengajarkan manusia cara beribadah, menyembah kepadanya. Sekira sama di situ. Yang keliru kemudian ketika utusannya yang disembah dan dituhankan. Oke, waktu habis, Bang Bima. Iya, waktu nanggap juga 3 menit, dimulai dari Kristen bicara. Silakan Bang Adiran, tunggu dulu Bang Adiran. Apa, aku nggak ada tanggapan. Ini jelas kalau ngomong tentang eksistensi itu aku hanya pertegas aja. Kalau tentang berbicara tentang eksistensi, apa bukan eksistensi? Kalau eksistensi itu artinya keberadaan ya. Kalau disebut ngomongin tentang mawujudnya, bentuknya, nggak ada yang tahu. Allah itu nggak ada yang tahu kecuali anak, kecuali sang firman itu. Firman itulah yang menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Manusia nggak ada yang tahu. Makanya Bapa itu mengutus anaknya, firmannya ini ke dunia menjadi manusia. Dialah yang menyatakannya itu. Bukannya kita dapat menjangkau dia, nggak ada yang bisa, Pak. Makanya butuh pengantara. Dialah adalah perantara antara Allah dan manusia, antara Allah yang tak terhampiri itu dengan manusia, yaitu manusia Kristus ini, manusia yang ilahi, bukan manusia biasa ini. Dia manusia yang berasal dari Allah itu sendiri, yaitu sang firman yang menjadi manusia. Kita tuh bukan dari firman, Pak. Kita tuh bukan berasal dari, kita tuh adalah firman yang menjadi manusia. Salah. Nggak pernah ada yang seperti itu. Hanya Yesus yang seperti itu. Itu cuma Yesus yang tahu. That's it. Gue nggak ada perlu tanggapan. Apa yang perlu ditanggapin? Nggak ada yang tahu. Allah mereka kan nanti kelihatan, Pak. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita memang nggak kelihatan. Allah itu nggak kelihatan, cuman anak yang menyatakan. Untuk apa kita debat-debat lagi? Udah beda kita. Silakan Bang. Aku pun bingung, kita belajar panjang lebar eksistensi Tuhan yang betul-betul dengan penciptaan aja. Karena Kristus itu tidak mengatakan tentang penciptaan lagi, tapi dia menunjukkan. Makanya eksistensi ini keberadaannya seperti apa? Kalau cuman itu seperti itu eksistensinya tidak ditunjukkannya, kita berdebat di sini tentang penciptaan aja, bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Dengan penciptaan, dengan kehidupan. Ini sudah ditetapkan Tuhan sudah menetapkan orang itu dengan kehidupannya masing-masing. Dunia ini pun diciptakan semua agama, tapi kan eksistensi keberadaan Tuhan itu seperti apa? Itulah firman itu menjadi manusia. Itu eksistensi Tuhan itu harus ditunjukkan. Jadi kalau teman seperti itu ya memang sudah memang jauh. Kan kita berdebatnya nanti. Makanya tadi perdebatan kita di tempat Bulia, tunjukkan eksistensi Allahmu itu ada atau tidaknya. Kalau cuman dunia ini ya kita beda. Karena kalau di Tuhan kami, Tuhan menyatakan diri kepada manusia, bukan manusia mencari Tuhan. Dengan apa Tuhan menyatakan diri? Seperti Musa pada zaman Nabi Musa lagi itu tidak percaya. Ya kan, sampai setelah ditunjukkannya dia jadi percaya. Jadi kalau kita melihat eksistensinya kita Tuhan ya cuma hanya karena dunia ini aja ya. Kan makanya aku bilang tadi, kalau tanggapannya hanya dunia ini aja, bentuknya dunia ini ya, apa yang mau dibilang? Yang lain ngontrak. Kalau kayak gitu kita khotbah aja di masjid menunjukkan Tuhan masing-masing. Yang lain ngontrak kan gitu. Kalau kita belajar Tuhan itu ya kayak Bang Juma juga ngontrak di Tuhan kami. 4, 5,
Itu aja udah. Silakan. 9. Oke, waktu habis 10. Gimana? Ya, jadi ini udah sesi kedua ya. Untuk selanjutnya bagaimana? Terserah. Mau dilanjutkan? Ngikut, aku ngikut. Saya rasa Bang Juma gimana, Bang Juma? Oke, jadi kita ambil kesimpulan. Saya bisa di sini saya ingin menanggapi sedikit bahwa jelas di sini Tuhan dalam iman Bang, jangan. Islam, Jangan Bang. Jangan Bang, jangan. Enggak etis. Jangan ada Iya, begini moderator nanti. jangan. Tapi gini Bang Aderion, Bang Aderion, makanya tadi iya. kalau saya bilang tadi ke Bang Tulus ya, jangan membandingkannya antara Yesus dengan Allah Subhanahu wa taala, saya bilang. Nggak ketemu jadinya. Ya gini. udahlah. Kita jangan ngomong ini juga. Ini mau ngapain nih kita? Kan ku bilang tadi Bang, Lah, jangan ini kalau kok- dia mengerti Tuhan Yesus itu, jangan dibandingkan dengan kitab-kitab. Iya. yang Kita lain. mau ngapain nih? Kita Gini, mau Bang ngapain? Tulus. Kok jadi debat nih? Debat Kalau di membandingkan dalam debat Yesus ini. itu dengan Isa gitu, dengan Nabi Isa alaihissalam Enggak, gitu loh. kita kalau bisa nggak mengomentari setelah ini. Jadi bagusan Ya, di dalam terserah, diskusi. Ya udah Gimana, Bang masuk Juma, sesi Bang Juma? gimana terserah. Bang Juma Silakan. gimana? Bang Juma. Saya rasa sudah jelas eksistensi Boleh Tuhan nggak saya di tanya? antara Kristen Iya, dan juga, Islam Bang. itu udah jelas. Sudah jelas itu. Enggak, kita agendanya ngapain? Adrian, adik saya ini sudah mengakui bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat baik di dunia maupun di surga nanti. Itu udah Ya gini final itu. kita mau melangkah lanjut, mau ganti topik, mau lanjut topik ini terserah. Gimana, Silakan. Bang? Kalau saya sendiri saya closing, materinya udah 30 jelas. menit untuk ngobrol, kita ngobrol biasa aja 30 menit ya. Ya, tapi closing dulu dong. Ini udah dibuka nggak di closing? Ya, di closing dulu. Ya, closing. Ntar mau ngapain Silakan. setelah closing terserah lah. Cuman closing dulu. Oke, artinya di sini sudah kita akan ganti topik ya nanti. Ini sudah dianggap pembahasan tentang keberadaan eksistensi Allah maupun Allah itu sudah dijelaskan. Mungkin yang di bawah juga sudah bisa menyimak. Mudah-mudahan Closing berapa menit Pak? Closingnya nih langsung aja gitu, nggak usah terlalu lama lah, 3 menit aja. Ya gitu ya, atau berapa terserah lah. Langsung aja closing lalu mau ngelanjut agenda selanjutnya terserah. Ini gimana nih host kok tes? Mana si ini moderator? Iya. Bang Manusia Baru. sebentar. Katanya di closing. Timernya Bang, timernya berapa menit biar kita bisa Oh iya. ini. Iya, tadi saya lupa tadi. Ya. Sinyalnya agak susah di sini. Bentar ya, sabar. Ya. Silakan di closing. 2 menit aja ya, abang-abang. Ya terserah sih, aku 3 menit lah, jangan 2 menit, 3 menit aja. 3 menit. Oke, 3 menit ya. Dimulai dari siapa? Dari Kristen dulu apa dari Islam dulu? Dari Kristen dulu ya. Terserah Bang, terserah. Oke. Ya, dimulai dari ketika ada berbicara, silakan. Halo. Ya, ini dari Kristen ya? Iya. Ya tentang, ya aku cuma hanya mempertegas dari opening tadi bahwa memang ilah yang diimani oleh iman Kristen itu sesuatu yang tidak terlihat, bukan belum terlihat tapi tidak akan pernah terlihat. Itu dialah yang Bapa itulah yang menciptakan segalanya melalui firman dan rohnya. Allah yang kami sembah itu Allah yang esa, di mana di dalam dirinya terdapat firman dan roh. Seperti itu, dan Yesus itu adalah sang firman yang datang ke dunia menjadi manusia. Kemanusiaannya itu bukan dalam rangka untuk mau ini loh, gue manusia, gue mau nunjukin kalau Tuhan itu ada, bukan seperti itu. Kemanusiaannya itu untuk penebus dalam karya penebusan dosa. Gitu. Selama yang apa sosok-sosok para nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu yang mereka bertemu dengan mereka, itu adalah sosok sang anak ini.
Karena terlihat jelas di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Bapa yang dalam pangkuannya, dialah yang menyatakan. Kalau disebut tidak seorang pun, artinya dari Adam pun itu dia tidak pernah melihat. Ya kecuali sang anak itu sendiri yang menyatakan diri. Misalnya contohnya tadi seperti aku bilang, di Taman Eden itu terlihat langkah Tuhan, terdengar langkah Tuhan. Sosok yang seperti apa itu nggak ada yang tahu. Itu nggak diceritakan di dalam Alkitab. Seperti sosok tiga orang yang datengin Sarah dan Abraham. Itu ya Hasem itu sendiri. Sosok orang yang bergulat dengan Yakub itu Hasem itu sendiri. Tapi tentu bukan Hasem itu adalah manusia. Dia mengambil teofani, pernyataan Allah itu melalui media-media yang bisa dilihat manusia. Karena apa? Manusia itu pada prinsipnya tidak mungkin memandang Allah yang tak terhampiri itu, Allah yang itu, seperti itu. Begitu aja sih kalau temanya hanya seperti ini. Tanggapan penutup dari aku segitu aja. Silakan Pak tulis. Teofani, misi Tuhan Yesus itu ke dalam dunia atau berbentuk teofani yang lain itu kan misinya jelas. Allah itu datang menunjukkan eksistensinya bukan untuk disembah, tapi misinya untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Bukan untuk datang anggar-anggaran untuk disembah. Kalau dia menunjukkan dia jadi disembah, enggak. Dia sesuai dengan misinya. Karena kasihnya kepada dunia ini, dia ingin menyelamatkannya dunia ini. Dari manusia tidak percaya menjadi percaya. Dia tunjukkan bahwa dia benar-benar eksistensi itu nyata. Misinya dia itu harus meyakinkan bahwa dengan apa yang dia perbuat di dunia ini supaya manusia yakin. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk anggar-anggaran untuk disembah. Dia berbentuk teofani, mengerjakan kepada manusia supaya manusia itu lebih percaya. Dengan mujizatnya manusia akan menjadi lebih percaya bahwa keselamatan Tuhan itu benar-benar nyata. Dengan sesuai dengan perbuatannya. Itu aja dari aku. Terima kasih. Ya. Dari Muslim? Ya, Guru dah, silakan. Ya, silakan Pak Jumah. Waktu 3 menit dimulai dari Alif dulu. Oke, baik. Saya sedikit ya kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menginformasikan tentang keberadaannya ketika ditanya. Saya baca di Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun gitu ya. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat, akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi ketika ditanya sebenarnya keberadaan Allah, ketika suatu yang maha gaib itu, yang tidak bisa dijangkau oleh mata, yang maha awal dan maha akhir, dan segala kemahaannya yang tidak sama dengan makhluknya, namun ketika ditanya, maka jawablah Allah itu sangat dekat. Karena Allah itu maha gaib, tapi dekat, mendengar apa yang kalian ucapkan, walaupun itu kau ucapkan dalam hati, ya. Ujibud da'watad da'ani dadan. Allah mengabulkan permintaan ketika ia memohon, tanpa harus menjadi serupa dengan makhluk apapun, tanpa harus roh atau apa. Karena di semesta ini banyak juga ya aliran, keyakinan, keagamaan, mungkin dulu animisme, dinamisme. Mereka juga menuhankan roh. Mereka berdoa di depan pohon-pohon dan lain sebagainya, bebatuan yang di situ adanya ada roh kekuatan. Nah, makanya Allah tidak sama dengan suatu apapun, baik itu berbentuk apapun. Mungkin itu aja dulu ya. Silakan Guru, saya udah. Iya, jadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu eksis seperti jelas yang diterangkan oleh saudara kita Derion. Itulah Tuhan. Jadi kita meyakini Tuhan itu berbeda dengan agama ardi, agama bumi, agama samawi itu begitu tuh. Ya, memahami bahwa keberadaan Tuhan itu dinyatakan melalui perantaraan para nabi. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan, dengan Allah. Oleh karena itulah kita nggak bisa menggambarkan wujudnya. Tidak ada yang bisa kemudian menunjukkan bahwasanya Tuhan itu seperti ini, adanya, nggak bisa. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel, Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila Bani Israel. Dia hanya utusan Allah kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakun.
tayra biiznillah. Jadi sosok yang datang kepada Bani Israel ini membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta kemudian bisa melihat dan seterusnya. Itu hanya penggambaran kebesaran Allah, mukjizat yang diberikan kepada sang Nabi untuk dipertontonkan kepada Bani Israel. Nah, inilah cara Allah menyatakan eksistensinya, mengutus nabinya agar nabinya memperlihatkan mujizat-mujizat kepada umatnya supaya umatnya percaya bahwa dia adalah utusan sang Tuhan. Demikian. Makasih. Ya, waktunya habis Bang Juma. Ya. Oke, selanjutnya diatur. Ini kalau ada teman yang bisa timer, saya harapkan naik karena saya ada tugas yang harus saya kerjakan. Host ada nggak yang mau naik? Permisi, Bang. Ya. Aku mau permisi saya, Bang. Ya, aku tak. Iya, saya Dinda Alif, saya juga mau pamit ini. Kebetulan ada tamu. Gini teman-teman ya. Oke, siap. Terima kasih sudah nanti naik. Habis malam, baik. Nanti gini, kalau mau debat silakan di room saya, asal kondusif. Baik. Gitu. Ya. Nah itu Oke. justru host yang bisa mengendalikan gitu, yang punya wewenang. Ya, mengenai jadi kebiasaan. saya berharap teman-teman juga menghargai sesama debater ya, supaya Ya, kita enak. tapi gini teman-teman, jadi begini Bang Juma, Bang Alif ya. Saya ingin gini, untuk ke depan kalau ada memang mau diskusi lagi, saya ingin berdiskusi dengan Bang Juma sebenarnya tadi, tapi biarlah untuk sesi ini nanti sesi yang akan datang aja, gitu, Bang Alif, Bang Juma. Oke, Ya. sebelum ini ada mau apa namanya sebentar malam nanti saya pertemukan. Ya, tapi saya masih ada pekerjaan. Saya belum tahu bisa atau tidak atau gimana ya nanti. Oke, Kalau sudah selesai oke. baru bisa saya katakan ini. Bisa. Dayang Juma bagaimana? Mau Ya, sebentar saya ikut malam? aja, Bang. Ntar Kalau malam abang ya. live, ya abang live nanti saya monitor siap, gitu. siap. Kalau saya ada Oke waktu ya. kita masuk. Saya permisi Ya. dulu ya, abang-abangku Oke, semuanya. Mohon baik, maaf baik. Oke. kata saya. Iya. Kalau Saya begitu juga pamit kita ya. sudahi untuk hari ini ya, untuk jam ini ya. Siap. Ya, Baik. selamat Oke. sore semuanya. Selamat Oke, sore semua, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Dinda Alif, Ya, terima sama-sama. kasih. Siap. Sama-sama. Karena di dalam diskusi dalam ini konteks tertentu. Nah, makanya saya jawab dulu. Saya dikasih ruang nggak ini buat jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dengan nyata sekali bagaimana ada pengakuan dari teman Kristen Aderion dengan si Tulus, di mana pernyataannya ini saling bertentangan satu sama lain. Aderion sudah dengan tegas menyatakan Tuhan mereka itu tidak dapat terlihat. Dengan kata lain, Yesus itu bukan Tuhan. Dah, selesai, tamat di situ. Lalu kemudian yang satu si Tulus tadi, dari tadi dia di komalnya Lia itu menghina, menghujat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Malikil, yang kemudian beliau identikkan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak eksistensi dibandingkan apa yang keluar daripada perut mereka gitu. Itu hujatan yang dia pertontonkan tadi. Ternyata sore ini kita membuktikan si Tulus tidak mampu apa-apa. Si Tulus tidak mampu membuktikan eksistensi Tuhan mereka, kecuali hanya mengais-ngais ke Yesus. Yesus, apa yang dikatakan tadi? Yesus itu apa? Firman menjadi manusia. Kan Yesus itu adalah Bapa dalam rupa manusia. Kemudian Aderion membantah. Dia katakan, Aderion dengan gagah mengatakan bahwasanya ya Tuhan tidak seperti itu, Tuhan tak terlihat. Jadi mereka bertentangan. Mereka bertentangan antara Aderion dengan yang satu. Kalau Aderion mengatakan Tuhan mereka itu tidak terlihat, kalau yang satu mengatakan Tuhan mereka itu nyata gitu. Nyata seperti Yesus katanya. Sementara Al-Quran
mengatakan keberadaan eksistensi Allah tidak bisa terlihat oleh manusia, maka Allah kemudian memperlihatkan kebesarannya melalui perantaraan para utusan. Maka Yesus ketika dia datang memperlihatkan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda, membuktikan bahwa ada yang membackingi Yesus. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah selesai, udah final. Jadi kesimpulannya sore ini, sahabat-sahabat sekalian, melalui lisan teman-teman Kristen kita membuktikan tiada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Yesus ternyata bukan. Terbukti. Baik, saya kira udah selesai di situ ya teman-teman. Kita tutup komal kita ini. Insya Allah sebentar malam kalau ada lagi undangan, kita kembali mengudara untuk membuktikan kebenaran Islam. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.